Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Maimuna dari kelas 10 IPS 2. Saya akan mempresentasikan tentang siklus replikasi virus. Replikasi virus adalah pembentukan virus biologis selama terjadi proses infeksi di sel target yang akan menjadi host sel atau sel inang. Macam-macam replikasi virus yaitu daur litik dan daur lisogenik. Daur litik adalah proses replikasi virus yang menyebabkan hancurnya sel inang yang terinfeksi. Berikut tahapan dari daur litik yaitu: yang pertama, fase adsorpsi. Pada tahap ini, virus menempel pada permukaan dinding atau membran sel inang yang ditempatinya. Menempelnya virus pada dinding sel disebabkan oleh adanya reseptor pada ujung serabut ekor virus. Daerah tempat penempelan virus tersebut dinamakan daerah reseptor. Yang kedua adalah fase injeks. Pada tahap injeks, virus melakukan penetrasi pada dinding atau membran sel dan masuk ke dalam sitoplasma atau hanya memasukkan materi genetik, DNA atau RNA, ke dalam sel inang dengan kapsid tetap berada di permukaan dinding atau membran sel inang. Pada sel tumbuhan yang mempunyai dinding sel kaku, masuknya virus ke dalam sel inang dilakukan dengan bantuan serangga ketika memakan bagian tumbuhan. Virus hewan juga dapat masuk ke dalam sel inang melalui proses fagositosis. Fase yang ketiga adalah fase eklifase. Setelah bercampur dengan sitoplasma inang, DNA harus mengambil alih kendali DNA inang. Materi genetik virus akan mengendalikan segala proses di dalam sel inang. Di sini, materi genetik yang dibawa oleh virus digunakan untuk memproduksi protein yang diperlukan oleh virus. Yang keempat adalah fase sintesis. Pada fase sintesis, virus akan menggunakan sistem metabolisme sel inang untuk menghasilkan komponen-komponen virus, seperti kapsid, ekor, serabut ekor, dan kepala. Yang kelima adalah fase replikasi. Komponen virus yang sudah terbentuk direplikasi atau digandakan dalam jumlah yang sangat banyak. Proses replikasi komponen-komponen virus ini menggunakan protein serta DNA dan RNA dari sel inang yang sudah dikuasai oleh virus. Yang keenam adalah fase perakitan. Pada tahap ini, kapsid virus yang masih berpisah-pisah antara kepala, ekor, dan serabut ekor akan mengalami proses perakitan menjadi kapsid yang utuh. Kemudian, kepala yang sudah selesai terbentuk diisi dengan DNA virus sehingga terbentuklah virus baru yang telah utuh. Proses ini dapat menghasilkan virus-virus baru sejumlah 100-200 buah. Yang terakhir adalah fase lisis. Setelah terbentuk virus baru yang sempurna, maka induk virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan sel inang yang kemudian diikuti dengan pelepasan virus-virus baru. Virus-virus baru ini kemudian akan mencari sel lain untuk kemudian menginfeksi dan melanjutkan siklus hidup mereka. Contoh virus yang melewati siklus ini yaitu bakteriophage T4 yang menginfeksi sel bakteri Escherichia coli dan juga virus influenza. Yang kedua adalah daur lisogenik. Daur lisogenik adalah suatu keadaan di mana virus dapat hidup bersama dengan sel inang tanpa menghancurkannya. Berikut tahapan dari daur lisogenik yaitu: yang pertama, fase adsorpsi. Pada tahap ini sama dengan apa yang terjadi pada siklus litik di atas, di mana virus akan menempel pada dinding atau membran sel inang. Yang kedua, fase injeks. Pada tahap ini, virus akan memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang sama seperti pada siklus litik. Yang ketiga, fase penggabungan. Pada tahap ini, virus akan memutus rantai ikatan asam nukleat sel inang dan masuk ke dalam ikatan tersebut untuk menghubungkan rantai asam nukleat yang putus tadi.
Oleh karena itu, pada tahap ini virus tidak mengambil alih DNA sel inang, melainkan membaur membentuk satu kesatuan yang disebut profag. Tahap keempat adalah fase pembelahan. Pada fase ini, profage yang sudah terbentuk hanya akan bereplikasi ketika DNA sel inang bersintesis dan melakukan pembelahan sel. Profag ikut membelah ketika DNA inang bereplikasi, sehingga jumlah profag akan sama dengan jumlah DNA inang. Dengan teknik ini, virus tidak akan merusak sel inang, melainkan hanya berintegrasi dan mensubstitusi beberapa bagian DNA sel inang. Reproduksi atau replikasi virus dilakukan bersamaan dengan reproduksi sel inang, di mana sel inang akan mewariskan materi genetik virus pada proses reproduksi sel inang. Pada tahap ini, virus dapat terus membelah mengikuti sel atau memasuki siklus litik. Tahap kelima adalah fase pemisahan. Pada tahap ini, virus mulai memasuki siklus litik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa reproduksi virus pada siklus lisogenik dapat berubah menjadi siklus litik karena dipicu oleh lingkungan sekitar virus seperti radiasi atau zat kimia. Pada fase pemisahan, profag yang aktif mulai memisah diri dari rantai DNA sel inang. Fase keenam adalah fase eklifase. Pada fase ini, virus akan mengambil alih semua kegiatan sel inang di mana materi genetik virus akan mengendalikan seluruh proses metabolisme sel inang sama seperti pada daur litik. Yang ketujuh adalah fase sintesis. Setelah mengendalikan proses metabolisme sel inang, virus akan memproduksi komponen-komponen tubuh yang meliputi kepala, kapsid, ekor, dan serabut ekor yang masih berpisah-pisah satu sama lain. Fase replikasi. Komponen virus yang sudah terbentuk pada fase sintesis merupakan replikasi digandakan sebanyak-banyaknya oleh virus dengan memanfaatkan protein dan asam nukleat sel inang. Yang kesembilan adalah perakitan. Sama seperti siklus litik pada siklus lisogenik, virus akan mulai merakit tubuh mereka dari komponen-komponen yang sudah terbentuk pada fase sintesis dan replikasi dan mulai memasukkan asam nukleat DNA atau RNA ke dalam kapsid yang telah terbentuk. Setelah proses ini selesai, maka terbentuklah virus baru yang telah sempurna. Fase yang terakhir adalah fase lisis. Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus atau daur lisogenik sempurna, di mana virus-virus mulai dibebaskan dari sel inang secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisozim yang digunakan untuk menghancurkan sel inang. Berikut contoh virus yang melewati siklus ini, yaitu virus HIV, penyebab AIDS, atau acquired immunodeficiency syndrome. Sekian presentasi saya tentang siklus replikasi virus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.